yang beriman. Kembali ayat ini didahului dengan ajakan atau urusan yang sangat penting bagi orang beriman. Aminu billah, tetaplah beriman kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya yaitu Nabi Muhammad SAW, wal kitab, dan Al-Quran, allazi nazzala ala rasulih, yang mana Allah telah turunkan kepada rasulnya, wal kitabil ladzi anzala min qabl, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Wa may yakfur billah, dan barang siapa yang kufur atau mengingkari Allah, wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusuli, dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari kemudian, faqad dhalla, maka sungguh telah tersesat, dolalan baida, kesesatan yang sangat jauh. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, summa kafaru, lalu dia kafir, summa amanu, kemudian beriman lagi, summa kafaru, kemudian kafir lagi, summa zdadu kufra, lalu bertambah kekafirannya, lam yakunillah, maka Allah tidak akan liyaghfir lahum, mengampuni mereka, wala liyahdiyahum sabila, dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Berarti ada memang perilaku seperti ini. Hari ini beriman atau pagi ini beriman, sebentar siang kafir misalnya. Sebentar sore iman lagi, sebentar malam kafir lagi. Jadi berulang-ulang seperti itu. Hati-hati. Kayak artis. Kita takut tidak mendapatkan ampunan dari Allah dan tidak mendapatkan lagi petunjuk. Tetapi kasih sayangnya Allah begitu luas. Setiap harinya, setiap detiknya Allah berikan petunjuk, berikan tanda-tanda untuk kita menjaga keimanan. Basyiril munafiqin, berikan kabar gembira ini al-munafikin, kepada orang munafik, bi anna lahum, bahwasanya mereka akan mendapatkan azaban alima, siksaan yang pedih. Inilah yang menarik. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat basyiri, berikan kabar gembira kepada orang-orang munafik. Ini sudah kecaman keras ini. Ya, kecaman keras. Kalau dalam pelajaran ilmu ada disebut ilmu balaghah, itu disebut menyindir secara yang lebih halus. Ya, ini sudah disindiran keras kepada orang munafik. Alladzina, orang munafik itu alladzina yattakhizuna al-kafirina awliya, termasuk orang-orang yang menjadikan kafir itu sebagai pemimpin. Nah, ini ternyata orang munafik juga disebutkan kalau kita menjadikan orang-orang kafir itu sebagai aulia. Oleh itu banyak sekali terjemahannya. Bisa pemimpin, bisa teman, bisa pemandu, bisa raja, ya, bisa sahabat. Bidunil mu'minina, dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Artinya, jika di suatu tempat masih ada orang beriman dan juga punya kualitas, ada juga orang kafir yang punya kualitas juga, maka kita sebagai orang beriman memilih orang yang beriman. Ya. Kecuali kalau di tempat itu ada sedikit orang beriman, kita juga kaum minoritas, ya kita ikuti saja. Seperti itu. Ayabataguna indahum, apakah mereka mencari indahum di sisi orang kafir itu al-izzah, kekuatan? Nah, kalau niatnya karena dia pilih, kita pilih ini orang kafir karena dia memiliki kekuatan, dia kuasai Indonesia, dia termasuk anaknya 9 naga, dia kuasai Indonesia. Anaknya Sultan. Kalau kita beranggapan begitu, Allah sudah tegaskan, fa'innal izzah, sesungguhnya kekuatan yang sangat besar itu lillahi jami'ah, semuanya milik Allah. Ya, jadi tidak usah khawatir. Kita
kita pilih saja sesuai memang yang betul-betul dia beriman, dia jaga ibadahnya. Kita pilih itu, kekuatan datang dari Allah semuanya. Wa qad nazzala, dan sungguh Allah telah menurunkan alaikum kepada kalian fil kitabi dalam Al-Quran an idza sami'tum, bahwasanya apabila kalian mendengarkan ayatillah, ayat-ayatnya Allah, yukfar biha, maka orang kafir itu pasti mengingkarinya, wa yustahza'u, bahkan memperolok-oloknya, istilahnya menjelek-jelekan ayat itu. Ya, kita sudah pernah lihat tuh, ada orang kafir yustahza'u, ayat memperolok-olok ayat-ayat Al-Quran. Saya tidak sebut orang, yang itu orang Cina yang pernah jadi gubernurnya mereka. Hatta yahudu, sebelum mereka memasuki fi hadits ghairi, pada pembicaraan yang lain. Innakum idza mithluhum, karena kamu idzan mithluhum, kalaupun demikian tentulah serupa dengan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, jami'ul munafikina, akan mengumpulkan orang-orang munafik, wal kafirina, dan orang-orang kafir, fi jahannam jami'a, semuanya dikumpulkan di neraka jahannam. Ya, siapapun berpotensi menjadi munafik, siapapun berpotensi menjadi kafir, hati-hati. Boleh saja kita yang menjadi munafik, nauzubillah, ataupun orang-orang di sekeliling kita. Kita perlu waspada, ataupun kalau kita sudah betul-betul tahu dia seorang munafik, bahkan dia sudah kafir, hati-hati bergaul dengan orang-orang seperti ini. Pasti ujung-ujungnya adalah sebuah kezaliman ataupun kebinasaan. Walaupun kelihatan dia pandai bersilat lidah ataupun pandai berkata-kata, tapi kita harus selalu waspada, selalu memohon petunjuk kepada Allah. Allahu a'lam bishawab. Semoga hari ini